Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan mengenalkan jenis padi yang memang cocok ditanam di musim gadu ya, atau musim kemarau. Nah, ini adalah salah satu jenis padi yang menurut saya cocok ya ditanam di musim kemarau dengan hasil yang maksimal. Nah, ini adalah jenis padi IR ya, panjang. Ini bisa dilihat bulir malainya. Ini panjang padinya. Nah, ini adalah padi bandul besi namanya kalau di daerah saya. Nah, ini hampir mirip dengan padi muncul ya, atau padi bulat kalau umurnya. Ini umurnya terus terang lower 105 sampai 110 hari ini umurnya. Nah, terus selain itu, kelebihan daripada jenis atau varietas padi bandul besi ini tahan terhadap serangan jamur. Selain tahan juga ini tidak disukai oleh hama wereng karena memang daunnya ini tidak terlalu lebar. Nah, ini bisa dilihat, ini daunnya tidak terlalu lebar, dan bagian bawahnya juga ini daun-daunnya itu tidak terlalu banyak, maka di situ hama wereng tidak suka terhadap padi yang memang daunnya itu tidak lebar atau tidak terlalu rimbun seperti itu. Nah, selain itu juga produksi anakannya ini cukup lumayan produktif ya menurut saya. Ini bisa dilihat ya. Kemarin itu sempat udah saya hitung anakannya itu sekitar presentasinya itu 30 sampai 35. Ada yang 40 tapi tidak terlalu banyak ya, dihitung rata-rata itu sekitar 35 anakan per rumpun ya, seperti itu. Nah, ini menurut saya cukup lumayan bagus. Nah, ini sudah ditanam oleh teman-teman petani di daerah saya dengan hasilnya itu kalau 1 hektar itu bisa mencapai 9 sampai 10 ton. Itu tergantung perawatan, terusan tergantung kondisi lahan, dan tergantung juga cuaca. Nah, ini potensinya bisa mencapai 12 ton. Tapi kalau di daerah saya ini karena memang lahannya ini lahan berpasir, artinya sangat miskin unsur hara organiknya, maka tingkat kesuburannya ini kurang. Makanya hasilnya paling mentok itu ya 9 sampai 10 ton. Karena kemarin itu pas musim gadu yang tahun lalu, teman saya sudah mencapai sampai 10 ton seperti itu. Nah, ini usianya sekarang sudah masuk 100 hari ya, 100 hari lebih. Kalau 100 hari di bagian pangkal daun bendera ini bulirnya masih hijau, belum kuning. Tapi kalau di ujungnya ini sudah kuning semua. Ini kalau menurut saya ya sekitar 1 minggu lagi lah sudah pas untuk dipanen. Karena kalau sekarang dipanen ini sangat sayang sekali karena masih banyak yang hijau ini. Ini kalau yang hijau kayak gini kan belum bernas, belum mentas gitu, belum mengisi semua, belum padat. Jadi nggak bakal jadi beras seperti itu ya. Ini bisa dilihat. Menurut saya ini padinya sangat bagus sekali ya. Terus selain itu juga padi bandul besi ini adalah padi jenis lokal ya, karena memang bisa diturunkan sampai berkali-kali, tidak hanya 1 kali ditanam terusan padinya tidak bisa ditanam lagi. Jadi untuk mendapatkan bibit ini, misalkan kita sudah tanam padi bandul besi ini, nah kita bisa mengambilnya lagi, menyeleksi untuk menjadikan benih atau menjadikan bibit. Nah, ini untuk ditanam ke musim yang akan datang seperti itu. Jadi berbeda dengan hibrida. Kalau hibrida itu bibit toko itu biasanya, atau bibit yang dikemas oleh perusahaan, itu rata-rata hanya cukup ditanam 1 kali, karena itu bibitnya itu bibit hibrida. Sebenarnya bisa juga hibrida itu ditanam lagi, tapi biasanya hasil dan potensinya itu mengurang seperti itu, walaupun dengan perawatan yang sama. Nah, ini adalah jenis lokal ya, karena sudah berkali-kali ini ditanam dan hasilnya cukup lumayan bagus.
Nah, ini bisa dilihat ya jenis padinya sangat rapat sekali. Nah, terus kelebihannya juga yang perlu saya sampaikan, ini daun benderanya. Nah, ini ya, ini daun benderanya itu sangat panjang. Jadi bagus sekali, sangat panjang. Kenapa saya mengatakan bagus? Nah, ini apabila daun benderanya itu pendek, ketika si malai ini baru keluar, nah nanti otomatis yang kelihatan itu padi semua. Nah, ketika kelihatan padi muda semua, maka di situ sangat disukai oleh hama burung emprit. Nah, kalau daun benderanya ini panjang, di situ biasanya si padinya ini enggak kelihatan ya. Jadi biasanya si burung emprit ini tertipu bahwasanya tertipunya itu dikira oleh burung emprit itu tidak ada padinya, padahal ada padinya. Nah, padahal ketutupan oleh daun bendera. Ini sangat bagus sekali. Nah, terus kekurangannya juga biasanya ini kalau ditanam di musim penghujan ini roboh ya. Kalau ditanam di musim penghujan di lahan-lahan rawa, karena memang ruas batangnya itu kecil. Nah, ini kecil ya, bisa dilihat, berbeda dengan seperti padi sekelas muncul ya, itu kan ruas batangnya besar, jadinya lebih kuat dan kokoh. Robohnya itu biasanya karena memang terlalu berat ya menopang si beban padi bandul besi ini. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.